Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Saya akan membacakannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, bagaimana sukacita Natal terus ada dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita juga mengerti arti Natal yang sesungguhnya, bagaimana kita sudah membaca di dalam Yohanes 3 ke 16 tadi 17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, saya akan membagikan beberapa bentuk kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah ukuran kasih Allah. Berdasarkan Yohanes 3 ayat 16 dikatakan ukuran kasih Allah itu tidak terhingga. Dikatakan begitu besar kasih Allah, artinya kasih Allah itu sempurna. Ukuran manusia relatif, tapi ukuran Allah adalah mutlak. Dan standar itulah yang seharusnya menjadi acuan bagi setiap orang percaya untuk mengasihi orang lain. Nah, kita tidak bisa memakai ukuran kasih kita untuk mengenakan hal itu kepada sesama kita. Mengapa demikian? Karena kasih kita tidak sempurna, terbatas dalam ruang dan waktu dan tempat, sehingga tidak bisa dijadikan landasan untuk mengukur. Nah, kedalaman kasih Allah kepada orang lain, hanya kasih Allah sajalah yang bisa menjadi nilai terbesar yang mendorong kita untuk mengasihi, karena hanya Allah yang sanggup mengasihi dengan kasih yang sempurna, melampaui dosa dan mungkin hal-hal yang kita lakukan. Nah, yang kedua adalah sasaran kasih Allah. Allah tidak mengasihi dalam ruang hampa, kosong dan nihil. Karena Allah punya sasaran atau objek untuk dia menaruh kasihnya yang sempurna. Nah, sasaran kasih Allah ialah dunia ini. Dan ditegaskan demikian di dalam Yohanes 3 ke 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kata dunia ini digunakan dan menunjuk kepada seluruh umat ciptaan Allah sebagai umat yang berdosa. Nah, ketika Alkitab berbicara tentang dunia, Alkitab sedang menunjukkan kepada kondisi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, menyimpang, atau dalam kata aslinya adalah hamartia. Nah, dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang hatinya cenderung melakukan yang jahat, di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima dan 6 dikatakan demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia. Nah, dalam situasi dan kondisi manusia yang telah jatuh dalam dosa dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, Allah menaruh kasih kepada manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak dikasihi. Nah, ialah manusia yang mungkin dihukum, tetapi Allah adalah kasih. Dia tetap menjadikan manusia sebagai sasaran kasihnya untuk menerima kasih Allah itu yang besar. Nah, yang ketiga adalah bukti kasih Allah. Allah tidak hanya berteori dia mengasihi manusia, tetapi Allah membuktikan kasihnya dengan hadirnya Yesus ke dalam dunia ini. Yesus yang menjadi manusia merupakan bentuk kasih Allah kepada manusia. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, anaknya yang tunggal diberikan kepada kita sebagai ganti nyawanya untuk menebus dosa kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Kristen yang ada di Roma,
menulis demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Nah, kasih Allah kepada kita merupakan sebuah pengorbanan yang sangat mahal. Karena dosa menuntut harga yang sangat mahal juga. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, merupakan bukti dari kesempurnaan kasih Allah kepada kita. Itu adalah kasih dalam pengorbanannya. Nah, dalam poin yang keempat dikatakan tanggapan kasih Allah. Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan oleh manusia untuk mengalami kasih Allah. Satu-satunya ialah dengan kita percaya, menerima serta mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam Injil Yohanes menegaskan itu demikian, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bisa diperoleh hanya dengan percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam Lukas juga dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita diselamatkan. Kasih Allah diberikan bukan berdasarkan kelayakan, tetapi berdasarkan anugerah yang disambut dengan iman. Dan setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita dilayakkan Tuhan, kita diberikan kasih yang tidak terbatas lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita selalu kekuatan, memberikan selalu kita kemenangan dalam sukacita kita menyambut Natal ini. Dan biarlah kasih Yesus, kasih Allah terus ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya kasih-Mu yang sempurna selalu ada dalam setiap kehidupan kami dan pengorbanan-Mu Tuhan yang melayakkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, kami percaya Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, yang sanggup memberikan kami kemenangan hari-hari yang kami jalani Tuhan. Biarlah dalam menyambut Natal ini sukacita-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah damai dan sukacita di dalam kami Tuhan melimpah selalu. Terima kasih Tuhan, bersyukur kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kebaikan-Mu Bapa akan habis hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita.